ketiga bakal calon presiden ini yang sudah terdaftar di KPU tapi belum diumumkan lolos atau tidaknya, penetapan nomor urut juga belum, mereka kemudian diundang untuk makan siang bersama dengan Presiden Jokowi. Undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Gaya salaman Anies ke Jokowi disorot tajam netizen. Gak punya sopan santun, Wiz Khalifa membela rakyat skakmat tanpa ampun. Kalau sama Paloh kok nunduk? Ya tentu apa yang disaksikan hari ini tidak serta-merta langsung ditelan oleh publik ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gestur tangan Anies Baswedan saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dalam acara makan siang di Istana Negara Senin 30 Oktober menjadi sorotan. Anies mendapatkan respon positif dari para pendukungnya karena tidak menunduk saat berhadapan dengan Jokowi. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang menunduk kala bersalaman dengan Jokowi. Gerakan Anies dengan badan tegap itu pun membuat netizen berspekulasi dan menilai bahwa sang mantan gubernur Jakarta itu tidak memiliki kepentingan apapun. Masa? Loyalis Anies Baswedan Wiz Khalifa pun kemudian menyinggung soal sikap Anies yang dinilai sangat bagus saat berhadapan dengan penguasa. Ia mencuitkan di dalam akun Twitternya sambil memberikan foto 3 capres yang sedang bersalaman dengan Presiden Jokowi. Berikut captionnya, hanya satu capres yang tidak menunduk ketika berhadapan dengan penguasa. Namun respon-respon positif ini kemudian di-counter oleh akun @denismalhotra yang menunjukkan sikap Anies saat bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam foto yang banyak dibagikan oleh para netizen, Anies nampak berjabat tangan dengan menunduk kepada Paloh. Bahkan, sang mantan gubernur Jakarta itu sampai mencium tangan Surya Paloh loh. Waduh. Nah, dari kesamaan gestur yang ditunjukkan oleh Anies dan Jokowi saat berhadapan dengan ketua partai, kemudian membuat seorang netizen menilai bahwa keduanya hanya menunjukkan sikap sopan kepada yang lebih tua. Akan tetapi hal tersebut tidak terbukti karena ketika Anies bersalaman dengan Jokowi, yang bersangkutan tidak menunduk toh. Padahal Presiden Jokowi yang notabene lebih tua darinya. Apalagi posisi beliau adalah sebagai orang nomor 1 di negeri ini. So, ini menandakan jika pada dasarnya Anies memang tidak memiliki sopan santun kepada Presiden Jokowi. Beda gitu loh sama Paloh aja nunduk karena tahu dong siapa bosnya. Sedangkan kepada seseorang yang lebih tua, apalagi seorang presiden, Anies ogah-ogahan menunduk. Sombong kali lah. Jadi rasakan, si Wiz Khalifa alias Tuyul Ancol kena skakmat netizen. Sok bela Anies karena dianggap lebih tinggi dari presiden, tapi di sisi lain sama Surya Paloh aja tunduk tuh, bak pembantu yang nurut perintah tuannya. Anies itu nggak nunduk saat bertemu Jokowi bukan karena dia nggak tunduk ke penguasa, tapi Anies emang nggak ada sopan santun seperti khasnya orang Jawa. Wajar sih karena Anies kan asli Yaman. Beda ketika sama Surya Paloh, Anies nunduk, ya karena tentu tunduk sama penyandang dana. Siapa sih yang nggak tahu? Anies nggak bakal mungkin jadi calon presiden kalau nggak ada Surya Paloh dan Nasdem yang mengusungnya di belakang. Saya rasa pembaca sudah mafhum dengan sosok Anies. Saya belum pernah melihat Anies itu mengakui kelemahan dirinya. Anies selalu merasa dirinya hebat, kebijakannya keren, ide-idenya brilian, tingkah lakunya santun, tutur katanya sopan, meskipun kenyataannya tidak demikian. Tanpa Anies sadari, selama ini sosoknya diingat publik sebagai sosok yang negatif. Ketegasan, kegesitan, kecerdasan yang di atas rata-rata, termasuk namun tidak terbatas, kelicikan yang diperlukan guna mendistribusikan power. Semuanya itu tidak dipunyai Anies. Aduh, semakin kesini kok semakin seru saja membahas soal perilaku capres para kadrun ini. Inilah salah satu kesaksian bahwa kesombongan seringkali mendapat sebuah balasan yang tidak mengenakan. Anies yang mengklaim diri santun harus dipermalukan oleh sikapnya yang tidak santun. Dan itu disaksikan oleh banyak mata yang melihatnya. Balasan yang tidak menunggu hari untuk menegur kesombongan si santun.
Pesan dari peristiwa ini bagi saya adalah pertama, janganlah merasa diri paling terhormat dan pantas untuk duduk di depan. Kedua, pilihlah tempat duduk di belakang meski kita adalah orang terkenal dan tersohor, karena pasti kita akan dimintai duduk di depan. Jangan malah dipermalukan dan disuruh duduk di belakang karena kita tidak pantas duduk di depan. Sosok yang dibanggakan oleh pendukungnya sebagai sosok yang santun dan berakhlak mulia. Ternyata menghargai presiden negerinya saja tidak bisa. Orang muda begini mau mencalonkan diri sebagai calon orang nomor 1 di negeri ini? Saya nggak akan sudi memilihnya. Bagaimana menurut Anda? Mas Gibran itu ternyata tidak mudah untuk membuat move on seseorang loh, termasuk Pak Prabowo. Dan wajar pula kalau akhirnya Pak Erik nggak jadi ketua tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Besar kemungkinan hatinya sudah terlalu lelah buat ikut-ikutan keramaian di ajang Pilpres kali ini. Erick Thohir tolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran, lelah diprank bidik ke kubu Ganjar Mahfud, gaspa. Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick Thohir. Saya nggak akan sanggup membuatkan suatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran timbang seorang Erick Thohir, karena nggak akan masuk akal. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Populis ID, pegiat media sosial Rini Budoyo merasa tidak mengherankan Menteri BUMN Erick Thohir tidak menjadi ketua tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, menurut Rini, hati Erick Thohir sudah terlalu lelah untuk menjadi bagian dari Pilpres 2024. Setelah tidak terpilih sebagai Cawapres Prabowo Subianto, padahal ia telah melakukan berbagai upaya maksimal, namun kalah oleh Gibran. Kata Rini Budoyo, dan wajar pula kalau akhirnya Pak Erik nggak jadi ketua tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Besar kemungkinan hatinya sudah terlalu lelah buat ikut-ikutan keramaian di ajang Pilpres kali ini. Rini Budoyo pun mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir mulai sering mengajak timnya untuk healing. Setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres Prabowo. Menurut Rini, hal tersebut disebabkan karena Erick harus menghibur diri dari kekalahan menjadi Cawapres Prabowo karena ia telah melakukan upaya maksimal untuk menduduki posisi Gibran sekarang. Kata Rini Budoyo seperti dikutip dari YouTube 2045 TV, dan pantas juga kalau Pak Erik ini mulai sering-sering mengajak timnya untuk menghibur diri, harus healing dari kekalahan yang menyakitkan ini. Ketika masuk dalam daftar singkat calon kuat bacawa pres, artinya Erick Thohir ini memang dinilai mampu jika memang akan diberi mandat sebagai cawapres. Tidak hanya di kubu Ganjar ya, namun di kubu Prabowo pun waktu itu nama Erick merupakan salah satu calon kuat. Dari partai koalisi pendukung Prabowo, PAN merupakan partai yang mengusung Erick sebagai kandidat Cawapres Prabowo. Bahkan ketika KPU sudah memulai jadwal pendaftaran Capres-Cawapres, PAN masih sangat bersemangat mendukung Erick Thohir. Begitu pula dari pengamat politik. Ada beberapa analis politik yang mendukung terpilihnya Erick sebagai Cawapres Prabowo. Pertama, untuk mengimbangi kedua pasangan Capres-Cawapres lainnya, Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Kedua, karena Erick sudah punya pengalaman dan prestasi di skala nasional ataupun internasional. Sementara Gibran dinilai tidak punya pengalaman yang cukup, sehingga bisa disebut sebagai karbitan. Analisa-analisa itu sangat masuk akal ya, dari segi pengalaman, kinerja, prestasi, kedewasaan, dan berbagai atribut lainnya. Sangat wajar ketika Erick juga punya angka elektabilitas yang baik di berbagai survei. Bahkan, Erick Thohir sudah bikin SKCK, sudah siap-siap, walaupun kemudian disebut sebagai cadangan saja. Kasian juga ya, selevel sekaliber Erick Thohir hanya jadi cadangan dibandingkan dengan sosok lain yang masih muda. Baru jadi 2-3 tahun menjadi pejabat publik di sebuah wilayah yang tergolong kecil pula. Di mana-mana, Erick Thohir memang sangat unggul dibanding Gibran. Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick Thohir. Saya nggak akan sanggup membuatkan satu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran ketimbang seorang Erick.
Akhirnya, Erick Thohir pun dikalahkan oleh Gibran. Saya kira pasti ada kekecewaan dalam hati seorang Erick Thohir ya. Ini bisa dilihat dari postingan beliau di akun media sosialnya. Erick memajang foto kebersamaan dirinya dan Prabowo dalam acara perayaan Hari Santri. Postingan itu disertai dengan kata-kata antara lain, harus banyak bersabar. Begitu kata Erick, seakan menasehati diri sendiri. Oleh sebab itu saya juga sangat merasa bersimpati pada Erick Thohir. Seperti yang dikatakan oleh Bang Denny Siregar di medsos. Pak Erick itu pinter, ganteng, kaya, kelas internasional, menteri, pekerja keras, kekurangannya cuma satu, bahwa dia bukan anak presiden. Ketika pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU, kegiatan Erick Thohir adalah bertemu dengan Sandiaga Uno, teman lama yang sekarang sama-sama jadi menteri. Melihat keakraban mereka berdua, saya jadi ingin mengusulkan agar Pak Erick ini bergabung saja dan masuk ke dalam tim ses Ganjar Mahfud, ikut berjuang di jalan yang benar. Insya Allah tidak akan terzolimi seperti kemarin di kubu Prabowo. Di sini nggak ada anak presiden yang sedang berkuasa. Kalau anak mantan presiden sih ada sih. Tentu saja tidak akan memaksakan ambisi pribadi seperti yang di sana. Kita memperjuangkan kemenangan untuk rakyat. Rakyat yang sangat paham bahwa walaupun Pak Erick berdandan dan berakting seperti tukang jualan sayur, itu tidak akan melunturkan kemampuan dan keunggulan seorang Erick yang sudah terbukti prestasi dan kinerjanya. Sementara, buah mangga hasil karbitan tidak akan semanis buah yang masak di pohon. Bagaimana menurut Anda?